1566 Pengejaran suku Meng. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dua dewa abadi terbang cepat di langit, mereka berpenampilan kasar dan tinggi serta tegap. Mereka adalah dewa abadi suku Meng, Meng Zizai dan Meng Zhao. Seperti yang diduga Fang Yuan, saat dia menampakkan diri, Meng Tu mengirim pesan serangan ke suku tersebut. Namun kemudian, Meng Tu menggunakan tanda dao jalur bilah untuk menutupi dataran bilah musim gugur dengan lingkungan yang mirip dengan medan perang abadi, dia tidak dapat lagi mengirim pesan. Dengan pesan penting seperti musuh yang menyerang, suku Meng tentu saja tidak akan mengabaikannya. Mereka segera mengirim dewa abadi peringkat 7, Meng Zizai, dan dewa abadi peringkat 6 muda, Meng Zhao, untuk menghadapi musuh. Paman, menurutmu siapa orang bodoh yang berani mengganggu suku Meng kita ini? Hehe, kurasa dia mungkin dewa abadi iblis yang berkultivasi sendiri tanpa kontak dengan dunia luar. Meng Zhao berkata sambil tersenyum ke arah Meng Zizai. Meng Zizai berwajah datar, tetapi matanya memperlihatkan tatapan santai saat ia menyetujui. Tebakanmu masuk akal, tetapi kau perlu mempersiapkan diri untuk yang terburuk dalam segala hal. Saat ini, Longevity Heaven telah muncul di hadapan semua orang untuk menyatukan setiap suku Huang Jin. Leluhur tua Suehu telah menghilang entah kemana, Dewa Langit Baizu telah beralih ke jalan yang benar berada di puncaknya. Tetapi sebenarnya ada seseorang yang berani melawan tren umum dan datang untuk mencari masalah dengan suku Huang Jinku. Orang ini entah orang gila atau memiliki latar belakang tertentu. Inilah sebabnya suku mengirim kami sebagai bala bantuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Paman, kau benar, tetapi, Meng Zhao berhenti sejenak sebelum tertawa, orang itu benar-benar tidak beruntung. Mereka pergi ke dataran pedang musim gugur yang dijaga oleh Dewa Meng Tu. Dewa Meng Tu mengolah jalur pedang dan memiliki pencapaian jalur pedang Grandmaster kuasi hebat. Ia berada di antara 3 ahli peringkat 7 teratas di suku. Ia mungkin bukan hanya Grandmaster kuasi hebat lagi. Meng Zizai mendesah. Mata Meng Zhao berbinar, Paman, maksudmu itu? Meng Zizai tersenyum, dia adalah kakak laki-laki tertua yang paling kukagumi dalam hidupku. Tidak ada seorang pun di suku ini yang dapat menandingi bakatnya dalam jalur pedang. Dia telah berkultivasi di dataran pedang musim gugur selama beberapa tahun terakhir. Dengan bakatnya, dia seharusnya telah mencapai alam Grandmaster Agung. Grandmaster Agung jalur pedang, dia memang layak menjadi Tuan Meng Tu. Meng Zhao berkata dengan gembira. Hahaha, benar sekali. Meng Zizai tertawa, dia telah menerima banyak perhatian dari Meng Tu dalam kultivasinya, dia sangat menghormati Meng Tu. Jadi ketika Meng Tu mengirim pesan kepada suku tentang musuh, Meng Zizai meminta untuk dikirim untuk membantu Meng Tu. Bahkan, dia sangat percaya pada Meng Tu, dan dia datang hanya untuk bernostalgia dengan Meng Tu dan memperkenalkan Meng Zhao kepadanya. Meng Zhao telah dipilih dengan cermat oleh Meng Zizai sebagai junior Gu Immortal yang akan diasuh oleh suku tersebut. Suku Meng juga memiliki berbagai faksi yang mewakili kepentingan politik masing-masing. Meng Tu dan Meng Zizai berasal dari faksi yang sama. Meng Zhao dipilih oleh Meng Zizai untuk menarik darah baru ke faksi ini. Meng Zhao juga tahu pentingnya perjalanan ini, jadi dia sangat gembira. Dataran pedang musim gugur tidak jauh dari sini. Kita bisa bertemu kakak senior setelah beberapa saat. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Jika dia bisa menjadi Grandmaster Agung jalur pedang, itu akan sangat membantu faksi kita. Meng Zizai berpikir dalam hati. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, lalu ekspresinya memucat, dan matanya membelalak karena sangat terkejut. Paman, ada apa? Meng Zhao memperhatikan perubahan ekspresi Meng Zizai dan merasa ragu. Sejak bertemu Meng Zizai, dia belum pernah melihat paman yang tenang ini menunjukkan penampilan seperti itu. Tetapi Meng Zhao melihat Meng Zizai menjadi semakin tidak normal. Meng Zizai tanpa sadar telah menurunkan kecepatannya, sebelum akhirnya melayang di udara tanpa bergerak seperti patung. Ekspresinya pucat pasi, matanya merah dan air mata benar-benar menetes. Hati Meng Zhao semakin bergetar, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tetapi dia tidak berani untuk terus bertanya. Dia hanya bisa menemani Meng Zizai saat mereka menghadapi angin yang dingin. Meng Zizai linglung untuk beberapa saat sebelum ekspresinya berubah sekali lagi. Dia tampak menakutkan, matanya dipenuhi dengan amarah yang mengamuk. Meng Zizai berteriak keras, teriakannya seperti guntur, bergema di seluruh lingkungan.
Dia kemudian melesat maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Meng Zhao lengah, tetapi dengan cepat mengikutinya setelah kembali sadar. Tetapi bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan Dewa Gu peringkat 7 Meng Zizai? Segera, dia terlempar jauh di belakang. Meng Zhao sangat bingung, apa yang terjadi. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, tunggu sebentar. Arah paman adalah ke dataran pisau musim gugur. Apakah Tuan Meng Tu menghadapi bahaya? Seluruh tubuh Meng Zhao menggigil memikirkan ini. Jika memang seperti ini, maka ini pasti seperti mimpi buruk baginya, dan juga merupakan berita yang sangat buruk bagi suku Meng. Jika Meng Tu, yang memiliki kekuatan tempur peringkat 7 puncak, tewas, maka itu adalah kerugian yang sangat besar bagi suku Meng. Meng Zhao bergegas ke dataran pedang musim gugur dengan seluruh kekuatannya. Ini, apa yang terjadi di sini? Meng Zhao terkejut, bahkan sebelum mencapai dataran pedang musim gugur, dia bisa merasakan tanda-tanda jalur pedang yang melonjak di udara. Tata letak asli Autumn Blade Line sudah hancur total, digantikan oleh banyak bekas bilah pedang yang memotong tanah dengan liar, membentuk lubang dan parit di seluruh area. Meng Zhao segera melihat Meng Zizai berlutut di tanah, masih seperti patung. Dia dengan hati-hati turun ke tanah, bekas jalur bilah pedang yang padat di sini menusuk kulitnya, menyebabkannya merasakan semburan rasa sakit. Dia berjalan ke sisi Meng Zizai dan secara mengejutkan menemukan aliran air mata di pipinya. Meng Zhao hanya melihat Meng Zizai di Autumn Blade Line, dia tidak melihat Meng Tu. Tebakan dalam benaknya segera menjadi lebih jelas berkali-kali lipat, menyebabkan ekspresinya tanpa sadar berubah menjadi ketakutan. Meng Zizai perlahan membuka matanya dan menatap Meng Zhao, berkata dengan suara yang dalam dan serak yang membuat siapapun yang mendengarnya tahu rasa sakit dan kemarahan yang hebat yang dia tahan di dalam hatinya. Saudara Meng Tu, telah tewas dalam pertempuran. Seluruh tubuh Meng Zhao menggigil, meskipun sudah menebaknya. Ketika dia mendengar Meng Zizai memverifikasinya, dia masih tidak dapat menahan keterkejutan yang luar biasa. Meng Tu benar-benar tewas dalam pertempuran. Dengan kekuatan tempurnya, siapa yang bisa membunuhnya? Meng Zhao membuka mulutnya, dan setelah beberapa saat, berkata, Paman, Tuan Meng Tu begitu kuat, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Mungkin dia masih hidup dan hanya mengalihkan pertempuran ke tempat lain. Namun Meng Zizai perlahan menggelengkan kepalanya, saat kami dalam perjalanan tadi, suku itu mengirimiku pesan yang mengatakan lentera jiwa Meng Tu telah padam. Namun aku masih berharap, sampai aku tiba di sini. Suaranya tercekat saat air mata mengalir keluar dari matanya. Sekali lagi, seorang pria tidak mudah meneteskan air mata, kecuali jika itu benar-benar masalah yang menyayat hati. Meng Zizai melanjutkan dengan suara lemah, aku tahu dia memiliki jurus pembunuh yang disebut pengorbanan pedang yang merupakan metode penghancuran diri. Jurus itu menghancurkan bukaan abadi, gu abadi, dan sumber daya lainnya untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Menggunakan jurus ini berarti dia pasti mati. Jika begitu, Meng Zhao dengan cepat melihat ke seluruh medan perang, merasa semakin terkejut. Meng Tu sudah mati. Dewa Gu yang begitu kuat telah meninggal, terpaksa meledakkan dirinya sendiri dalam waktu yang singkat. Siapa sebenarnya musuhnya? Berbagai macam kejadian dan kenangan masa lalu muncul dalam pikiran Meng Zizai. Dia tidak pernah menduga akan terjadi situasi di mana Meng Tu meninggal. Meng Zizai menangis beberapa saat sebelum perlahan berdiri. Wajahnya berubah tanpa ekspresi saat dia berkata kepada Meng Zhao, kau harus kembali, suku Meng kita pasti tidak akan membiarkan masalah kematian Meng Tu berlalu begitu saja. Namun musuh ini sangat kuat. Meng Tu langsung mengirim pesan saat musuh muncul, kami juga langsung bergerak ke sini tanpa beristirahat selama perjalanan. Namun dalam waktu yang singkat, Meng Tu tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan dipaksa meledakkan diri oleh musuh. Aku tahu temperamennya, dia mungkin ingin menggunakan jurus ini untuk menyeret musuh bersamanya. Namun dari penampilannya, tidak ada jejak kematian musuh. Ini adalah musuh yang kuat yang bahkan pengorbanan pedang tidak dapat membunuhnya. Aku harus mengejar, aku akan menangkap pelakunya bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh hidupku. Ini di luar kemampuanmu. Kau harus kembali ke suku dan berkultivasi, jangan biarkan berita ini terungkap. Meng Zhao mengangguk dengan berat hati, aku mengerti, kau harus berhati-hati, Paman. Dengan kematian Meng Tu, suku Meng telah kehilangan seorang ahli yang cakap dan ini bukanlah kehilangan yang ringan bagi mereka. Pada saat yang sama,
mereka mendapat masalah dengan musuh yang kuat dengan asal-usul yang misterius dan tujuan yang tidak diketahui. Suku Meng akan menutup berita ini untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas. Adapun Meng Zhao, kultivasinya terlalu rendah dan statusnya tidak tinggi, yang dapat dilihat dari bagaimana suku tersebut masih belum memberitahunya tentang kematian Meng Tu. Jangan khawatir, tetua tertinggi kedua secara pribadi datang dengan halaman investigasi rumah Gu Abadi. Meng Zizai menepuk bahu Meng Zhao. Meng Zhao menganggukkan kepalanya, menenangkan hatinya saat dia pergi. Dengan halaman investigasi rumah Gu Abadi, mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk tingkat 8. Meng Zhao tidak perlu menunggu lama saat dia melihat halaman investigasi muncul di Cakrawala. Tidak lama kemudian, halaman investigasi berhenti. Tetua tertinggi kedua suku Meng berjalan keluar dari halaman, mengangguk pada Meng Zizai dengan sungguh-sungguh sebelum segera mulai memeriksa medan perang. Tetapi mengapa Fang Yuan meninggalkan petunjuk apapun? Setelah tetua tertinggi kedua suku Meng selesai memeriksa, ekspresinya menjadi lebih berat. Meng Zizai berkata, musuh misterius ini sangat bersih dalam metode mereka. Saya telah memeriksa medan perang sebelumnya, mereka telah menangani jejak dengan sangat ahli. Tetua tertinggi kedua suku Meng menganggukkan kepalanya, jangan khawatir. Kami memiliki halaman investigasi di sini. Halaman investigasi adalah rumah Gu Abadi jalur informasi, spesialisasinya adalah mengumpulkan informasi. Tetua tertinggi kedua suku Meng segera mengaktifkan salah satu gerakan mematikannya. Mereka benar-benar berhasil menemukan beberapa petunjuk. Dia pergi ke arah sana, kejar. Dua dewa abadi dari suku Meng memasuki rumah dewa abadi dan mengejar Fang Yuan dengan amarah dan kebencian. Petunjuknya berakhir di sini. Halaman investigasi rumah Gu Abadi milik suku Meng perlahan berhenti di udara. Dua dewa Gu dari suku Meng saling memandang. Meng Zizai melihat ke depan ke sebuah lembah subur yang sangat berbeda dari padang rumput di sekitarnya. Lembah seperti itu tidak akan terbentuk secara alami, tetapi dua dewa abadi suku Meng tidak terkejut. Tetua tertinggi kedua suku Meng berkata dengan suara berat, ini adalah lembah jarum ilahi milik Putri Tidur. Meng Zizai mengerutkan kening, apakah itu dia? Tetua tertinggi kedua suku Meng terdiam. Putri Tidur adalah seorang abadi tunggal peringkat 7 yang mengolah jalur suara. Dia tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa tetapi dia mengendalikan landak ilahi binatang buas yang tak terlupakan. Landak ilahi ini adalah binatang buas yang tak terlupakan dari jalur pedang, dan memiliki kemampuan untuk menembak semua duri di tubuhnya, yang sangat cepat dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Putri Tidur menciptakan lembah jarum ilahi, yang mengendalikan wilayah antara suku Meng dan suku Murong. Dia tidak hanya memiliki metode yang kuat untuk mengendalikan binatang buas yang tak terelakkan, kebijaksanaan politiknya juga sangat baik. Dia tinggal di antara dua kekuatan super, jadi tidak ada pihak yang berani menentangnya. Karena jika satu pihak melakukan itu, Sleeping Lady dapat dengan mudah berpihak pada kekuatan super lainnya. Kedua dewa Gu suku Meng terdiam. Situasinya bisa menjadi kacau. Mereka mengikuti petunjuk di sini, tetapi mereka belum benar-benar memperoleh informasi spesifik apapun mengenai Fang Yuan. Kekuatan Sleeping Lady sendiri bukanlah tandingan Meng Tu, tetapi jika dia mengirim landak dewa, dia mungkin dapat membunuh Meng Tu. Ini memang membuatnya menjadi tersangka. Tapi, masalah ini sulit untuk ditangani. Suku Meng dan suku Murong memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sleeping Lady. Mereka telah menyatakan niat baik kepadanya sejak lama, mencoba untuk memenangkannya dan mencegahnya berpihak pada pihak lain. Hubungan antara suku Meng dan suku Murong jelas tidak baik. Setiap kekuatan super memiliki naluri untuk memperluas wilayah mereka. Suku Meng dan suku Murong sangat dekat satu sama lain, bagaimana hubungan mereka bisa baik? Jika Sleeping Lady adalah pelakunya, bagaimana mungkin dia punya nyali seperti itu sendirian? Jadi kemungkinan besar dia sudah berpihak pada suku Murong. Sebagai kekuatan super dan suku Huang Jin yang saleh, suku Murong tidak dapat menyerang kekuatan super jalur lurus lainnya tanpa alasan, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk menggunakan Sleeping Lady sebagai garis depan. Jika Sleeping Lady bukan pelakunya, lalu bagaimana kedua dewa Gu suku Meng harus menyelidikinya? Sedikit kecerobohan mungkin membuat Sleeping Lady berpikir untuk berpihak pada suku Murong, maka kerugian suku Meng niscaya akan lebih besar lagi. Kedua dewa abadi itu merenung cukup lama sebelum akhirnya tetua tertinggi kedua berkata, ayo pergi, kita akan mengunjungi Putri Tidur dan memberitahunya tentang kematian Meng Tu. Hanya dengan bersikap terbuka dan terus terang, Putri Tidur akan menyadari niat suku Meng kita.
Bagaimanapun, petunjuknya berhenti di lembah jarum ilahi miliknya. Meng Tu menganggukkan kepalanya. Halaman investigasi tidak menyembunyikan jejaknya, jadi kedatangan kedua dewa abadi suku Meng telah mengejutkan Putri Tidur. Namun, Putri Tidur tetap tenang, dia memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk menghadapi semua situasi, dengan sabar menunggu kedua dewa abadi suku Meng datang kepadanya. Ketika kedua dewa abadi suku Meng tiba di kediamannya, mereka segera menceritakan situasi kepadanya. Dia kemudian memahami situasinya dan juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Pertama, dia menyatakan ketidakbersalahannya yang segera diverifikasi oleh dewa abadi suku Meng. Kedua, dia sendiri khawatir ketika mendengar bahwa petunjuk itu menghilang di lembah jarum ilahi. Pelaku misterius ini bisa membunuh Meng Tu, dia pasti punya cara yang ampuh dan kekuatan tempur yang mengerikan. Teman-teman, tolong bantu aku dengan ikut aku memeriksa seluruh lembah jarum ilahi. Sleeping Lady mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Dua dewa abadi suku Meng gembira, ini yang mereka inginkan jadi mereka langsung setuju. Ketiga dewa abadi itu bergerak berkelompok, dengan hati-hati mencari di lembah jarum ilahi. Sleeping Lady juga takut. Dia tahu sedikit tentang kekuatan halaman investigasi, karena petunjuknya menghilang di lembah jarum ilahi, kemungkinan besar pelakunya masih bersembunyi di lembahnya. Karena pelaku misterius ini bisa membunuh Meng Tu dengan begitu kejam, mengapa dia tidak bisa menghadapinya? Ketiga dewa abadi itu mencari cukup lama tetapi tidak membuahkan hasil. Dua dewa abadi suku Meng saling melirik, tetua tertinggi kedua dengan sengaja berkata, kita sudah mencari hampir seluruh lembah jarum ilahi, apakah pembunuhnya benar-benar tidak ada di sini? Meng Zizai pura-pura tidak sengaja menjawab, bukankah masih ada area yang belum kita cari? Sleeping Lady tahu bahwa kedua orang ini sedang berpura-pura, tetapi dia bukanlah pelakunya dan dengan tulus ingin mencari tempat ini, jadi dia mengangguk, aku secara khusus merancang lembah jarum ilahi ini untuk landak ilahi, hanya area terdalam lembah yang tersisa sekarang, silakan ikuti aku. Para dewa Gu dari suku Meng mengikuti Sleeping Lady ke kedalaman lembah. Seekor landak putih bersih yang sangat besar sedang beristirahat di dasar lembah yang gelap. Landak itu tidur dalam posisi meringkuk, napasnya panjang dan lambat, itu ditutupi dengan duri-duri yang sangat tajam yang penuh dengan tanda-tanda jalur pedang. Landak dewa itu sebesar bukit, dua dewa abadi suku Meng perlahan terbang ke sisinya, mereka seperti semut di depan roda kereta. Binatang buas yang sangat mengagumkan dan tak terlupakan. Tetua tertinggi kedua suku Meng memuji dengan lembut. Ekspresi Putri Tidur agak melembut, ini adalah modal terpentingnya yang memungkinkannya bertahan hidup di antara dua kekuatan super. Tetua tertinggi kedua suku Meng memeriksa dengan saksama sebelum berkata, kumpulan jarum penghalang dewa depan belakang ini tampaknya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Putri Tidur, kapan kamu akan memetiknya? Duri-duri tajam pada tubuh landak dewa adalah bahan abadi peringkat 8 yang dapat dicabut. Setiap duri tajam adalah jarum penghalang dewa depan belakang. Setiap kali landak dewa menghadapi situasi berbahaya, ia akan menembakkan semua duri tajamnya untuk membunuh musuh. Duri-duri yang dilepaskan ini secara alami tidak dapat dikembalikan lagi. Ketika landak dewa tertidur, duri-duri baru akan tumbuh lagi di tubuhnya. Putri Tidur memiliki metode unik yang dapat membuat landak dewa tertidur lelap terus-menerus. Melakukan hal itu setelah memberinya makan sampai kenyang, Sleeping Lady memperoleh pilar ekonomi yang merupakan bisnis jarum penghalang dewa depan belakang. Jarum penghalang dewa depan belakang ini sebagian besar dijual ke suku Meng dan suku Murong, sementara sebagian kecil sisanya dijual di surga kuning harta karun. Sleeping Lady dengan demikian cukup kaya. Dataran utara miskin sumber daya, tetapi Sleeping Lady mengandalkan landak dewa ini untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebagian besar dewa Gu dataran utara. Aku akan segera mengambilnya, akan ada 436 jarum kali ini. Sleeping Lady menjawab dengan serius. Ada lebih dari 1000 duri pada landak dewa, tetapi Sleeping Lady perlu meninggalkan duri-duri pendek itu agar terus tumbuh. Yang dicabutnya adalah duri-duri terpanjang. Selain itu, dia tidak dapat menjual semua duri, karena tanpa duri-duri ini, kekuatan tempur landak dewa akan turun drastis. Mari kita mulai, Meng Zizai menyarankan. Silakan periksa dengan saksama, aku akan membuat landak dewa tetap tertidur. Kata Sleeping Lady. Dua dewa abadi dari suku Meng mulai mencari petunjuk dengan halaman investigasi. Keributan itu sangat besar tetapi jurus pembunuh jalur suara Sleeping Lady membuat landak suci itu tetap tertidur lelap.
Jika landak suci itu terbangun karena terkejut, ia pasti akan menjadi marah dan melampiaskan amarahnya pada mereka, menyerang secara acak. Sleeping Lady belum sepenuhnya menaklukkan binatang buas ini, lagi pula, ia bukanlah dewa abadi jalur perbudakan. Kita punya petunjuk baru. Setelah sekian lama mencari, Meng Zizai tiba-tiba berkata dengan ekspresi bersemangat. Sleeping Lady ketakutan, orang ini benar-benar menyusup sedalam ini ke lembah dan aku tidak merasakannya. Ketiga dewa mengikuti jejak itu dan mendapati bahwa jejak itu terus berlanjut lebih dalam. Ketiga dewa mengikuti jejak itu sampai ke dasar, tanpa sadar mencapai bawah tanah yang dalam di mana petunjuknya semakin bertambah. Tidak lama kemudian, jejak itu berubah arah, berkelok-kelok ke permukaan. Ketiga dewa mengikuti jejak itu dengan hati-hati, tiba di permukaan setelah beberapa saat. Ini adalah wilayah suku Murong, ratusan li jauhnya dari lembah Jarum Ilahi. Tetua tertinggi kedua suku Meng mengerutkan kening. Petunjuk itu benar-benar menghilang di sini. Tatapan Meng Zizai berkedip, Sleeping Lady terdiam, dia tidak akan membuat pernyataan apapun di saat yang begitu sensitif. Ketiga dewa memeriksa sekelilingnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan petunjuk lain. Sleeping Lady mengusulkan untuk kembali ke lembahnya untuk beristirahat, kedua dewa suku Meng tidak menemukan petunjuk apapun, jadi setelah berpikir sejenak, mereka setuju. Namun, bagaimana mereka bisa tahu ketika mereka kembali ke lembah, ada penemuan mengejutkan yang menunggu mereka. Landak dewa yang luar biasa itu masih tertidur lelap, tetapi seluruh tubuhnya telanjang, semua jarum penghalang dewa bagian depan belakang telah hilang. Apa yang terjadi? Jarum penghalang dewaku. Aku telah berjaga di lembah jarum dewa tanpa keluar selama 100 tahun, menghabiskan banyak makanan untuk memberi makan landak dewa dan tidak berhemat terus-menerus menggunakan jurus pamungkasku untuk membuatnya tidur sebelum aku bisa membuatnya mencapai skala ini. Sleeping Lady pucat karena terkejut saat dia berteriak dengan suara sedih. Dua orang abadi suku Meng saling memandang, keringat dingin menetes dari dahi mereka. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah diperalat oleh seseorang, aku ingin suku Meng memberiku penjelasan, sekarang. Kalau tidak, meskipun aku mungkin seorang kultivator tunggal, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sleeping Lady menatap tajam ke arah dua orang abadi suku Meng. Kerugiannya benar-benar bencana. Hal ini membuatnya sangat cemas dan marah sehingga dia langsung menuntut penjelasan meskipun pihak lain adalah suku Meng. Dia tidak seperti Fang Yuan. Fang Yuan kehilangan bisnis Gunyali tetapi masih memiliki banyak sumber pendapatan seperti bisnis ikan naga, transaksi ular roh, laba-laba penyesalan, ular piton naga api yang menakutkan, dan sebagainya. Bagi Sleeping Lady, kehilangan jarum penghalang dewa depan belakang ini sama saja dengan kehilangan pilar keuangan utamanya. Meskipun dia masih memiliki landak dewa, untuk menumbuhkan kembali jarum penghalang dewa depan belakang akan membutuhkan waktu serta investasi yang sangat besar. Sleeping Lady memiliki rencana jangka panjang, setiap kali dia memanen beberapa jarum penghalang dewa depan belakang, dia tidak memetik semuanya, sebaliknya meninggalkan sebagian besarnya untuk terus tumbuh. Namun orang yang mencuri jarum penghalang dewa depan belakang itu terlalu kejam, mereka bahkan tidak meninggalkan satu pun tulang belakang kecil untuk putri tidur. Kerugian putri tidur bukan hanya tulang belakang yang telah tumbuh hingga batasnya, prospek masa depannya juga terpengaruh. Sayang sekali aku tidak memiliki metode untuk memindahkan binatang buas yang tak ternilai ini ke dalam lubang abadi milikku. Meletakkannya di luar benar-benar tidak aman. Tinju putri tidur bergetar, dia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun sebenarnya, bahkan jika dia bisa memindahkannya, itu akan merepotkan. Pertama-tama, dia tidak memiliki kendali penuh atas landak dewa. Jika binatang buas yang tak ternilai ini bertindak di dalam lubang abadi miliknya, dia akan menderita kerugian besar. Kedua, jika putri tidur akan mengalami kesengsaraan, kehendak surga akan mengirimkan malapetaka dan kesengsaraan yang jauh lebih kuat yang secara khusus akan menargetkan landak dewa. Terakhir, landak dewa adalah kartu truf putri tidur untuk bertahan hidup di antara suku Meng dan suku Murong. Jika dia menaruhnya di lubang abadi miliknya, dan terjadi pertarungan di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa melepaskannya tepat waktu untuk menghadapi musuh. Nona tidur, tenanglah, tolong tenanglah sebentar. Tetua tertinggi kedua suku Meng berulang kali membujuk. Tenanglah, bagaimana aku bisa tenang? Kau bilang ada pembunuhan, Meng Tu tewas dalam pertempuran, baiklah, aku percaya pada suku Meng milikmu dan tanpa memverifikasi kebenaran,
aku membiarkan kalian masuk dan bahkan menyambut kalian dengan hangat. Kau bilang kau menemukan bukti, tetapi aku tidak menemukan apapun dan hanya mengandalkan halaman investigasi milikmu. Kemudian, memang ada petunjuk yang jelas, tetapi apakah itu benar-benar ditinggalkan oleh pelakunya? Apakah halaman investigasi tidak memiliki kemampuan untuk merusak petunjuk? Saat dia mengatakan ini, keringat dingin menetes di dahi Putri Tidur. Dia menenangkan diri dan menatap dengan waspada ke arah dua dewa abadi suku Meng, sejumlah besar aura cacing gu mulai menyebar dari tubuhnya. Putri Tidur menatap tajam ke arah dua dewa abadi suku Meng sambil perlahan mundur. Dua dewa abadi suku Meng hanya bisa tersenyum pahit, tetapi juga memahami mentalitas Putri Tidur. Saat ini, landak suci telah kehilangan semua tulang belakangnya, kekuatan tempurnya telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa, yang seperti kekuatan tempur Putri Tidur sendiri yang jatuh tajam. Kartu truf yang dia gunakan untuk berurusan dengan dua kekuatan super sekarang sebagian besar hilang, bagaimana mungkin Putri Tidur tidak waspada? Tetua tertinggi kedua suku Meng mendesah getir, Nona Tidur, jika ini benar-benar direncanakan oleh sukuku untuk berkomplot melawanmu untuk diam-diam mencuri duri landak suci ini, mengapa kami repot-repot kembali bersamamu? Jika kami berkomplot melawanmu, kami seharusnya sudah menipumu ke dalam perangkap seperti medan perang abadi dengan alasan menemukan jejak pelakunya, tidakkah kau pikir begitu? Nona Tidur terdiam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke atas, itu mungkin karena suku Meng milikmu berada di jalan yang benar dan harus mematuhi aturan, jadi kau tidak bisa langsung bergerak melawanku. Di sisi lain, aku telah membuat perjanjian dengan suku Meng milikmu, jadi kau membuat rencana ini untuk menurunkan kekuatan tempurku terlebih dahulu dan kemudian menggunakan pidato yang fasih untuk menipuku. Dua orang abadi suku Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Kata-kata Nona Tidur, tidaklah tidak masuk akal, pemikirannya yang cepat membuat dua orang abadi suku Meng tidak tahu harus berkata apa. Sleeping Lady melanjutkan, kau pikir aku tidak tahu tipu daya jalan lurusmu. Kau yang memulai ini, jika suku Mengmu tidak mau memberiku penjelasan, baiklah, biarlah dunia yang menilainya. Berhenti, tetua tertinggi kedua suku Meng berteriak cepat, ekspresinya dan Meng Zizai pucat pasi. Tapi sudah terlambat, Sleeping Lady langsung mengungkapkan masalah ini di surga harta karun kuning, dia segera memberitahu suku Murong melalui kontaknya. Dalam sekejap, masalah yang berusaha keras disembunyikan suku Meng tentang Meng Tu yang terbunuh, mereka tidak dapat menemukan pelakunya, dan bahkan melibatkan Sleeping Lady dalam kehilangan jarum penghalang ilahi depan belakangnya, terungkap sepenuhnya. Kau, Meng Zizai menunjuk ke arah Sleeping Lady. Matanya hampir menyemburkan api kemarahan. Tetua tertinggi kedua suku Meng juga berwajah pucat saat dia menatap Sleeping Lady dengan mata menyipit dan niat membunuh. Ekspresi Sleeping Lady tanpa ekspresi, namun dalam hati dia tersenyum pahit. Dia tentu saja tahu tindakannya telah sangat merusak hubungan antara dirinya dan suku Meng. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melakukan ini. Setiap perjanjian aliansi memiliki kemungkinan untuk dilanggar oleh satu pihak. Masalah hari ini juga terlalu serius, Sleeping Lady harus melindungi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia, yang kekuatan tempurnya telah jatuh ke titik terendah, melindungi dirinya sendiri? Bahkan jika Meng Tu meninggal, kekuatan super suku Meng masih bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang abadi tunggal peringkat 7 seperti Sleeping Lady. Sleeping Lady percaya bahwa metode terbaik adalah meminjam kekuatan orang lain, untuk menarik perhatian para dewa gu lainnya dan pesaing suku Meng, suku Murong, terhadap masalah ini dan mendukungnya sampai batas tertentu. Bahkan jika suku Meng memiliki beberapa niat yang berbahaya, mereka harus menahan diri, bagaimanapun juga, mereka adalah kekuatan jalan yang benar. Sleeping Lady, pada titik ini, kata-kata apapun tidak ada artinya. Namun, aku akan memberitahu Anda untuk tidak terlalu curiga, kami mungkin diperalat oleh orang itu. Tetua tertinggi kedua suku Meng berkata dengan suara yang dalam. Situasinya sekarang sudah jelas. Bahkan jika kedua dewa suku Meng tidak mengolah jalur kebijaksanaan, mereka dapat menyimpulkan bahwa pelakunya sangat kejam, belum lagi bagaimana mereka secara misterius memaksa Meng Tu untuk meledakkan dirinya sendiri. Mereka sengaja meninggalkan petunjuk untuk mengarahkan para pengejar suku Meng ke lembah jarum ilahi. Mereka kemudian menggunakannya untuk mengarahkan Putri Tidur pergi, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengambil semua duri landak ilahi. Suku Meng kami akan memberimu penjelasan. Sebelum pergi,
Tetua tertinggi kedua suku Meng meninggalkan kalimat ini. Kedua dewa suku Meng pergi, Putri Tidur segera mulai mengatur formasi Gu di sekitar landak ilahi binatang buas yang tak terlupakan. Suku Meng telah kehilangan petunjuk mereka sehingga mereka hanya bisa kembali. Bahkan jika mereka memperoleh petunjuk apapun sekarang, mereka akan ragu apakah ini adalah jebakan lain oleh musuh. Di dalam halaman investigasi, Meng Zizai tiba-tiba berkata dengan kilatan tajam di matanya, pelaku ini benar-benar licik, masalahnya telah terungkap sekarang dan seluruh dunia mengetahuinya, bagaimana kalau kita menghukum Putri Tidur sebagai pelakunya? Terlepas dari apakah Sleeping Lady adalah pelakunya atau bukan, jika suku Meng menyerang dan membunuhnya, mereka bisa mendapatkan kembali gengsi mereka, menyelesaikan krisis ini demi reputasi mereka. Dan siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan bisa mendapatkan landak dewa binatang buas yang tak terlupakan? Tetua tertinggi kedua suku Meng menghela napas, aku juga memikirkan hal ini. Namun, pertama-tama, halaman investigasi tidak dapat menangani Putri Tidur dan landak suci dalam waktu singkat. Tempat ini juga dekat dengan suku Murong, tidak ada jaminan mereka tidak akan ikut campur. Kedua, kita memiliki perjanjian aliansi dengannya, dan akan mengalami serangan balik yang hebat jika kita menyerangnya dengan gegabah. Terakhir, situasi dataran utara saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Saat ini, Longevity Heaven telah muncul di hadapan dunia, Yao Huang telah mengambil posisi sebagai dewa kehancuran selatan, dan Longevity Heaven menyatukan semua suku Huang Jin. Dalam kurun waktu ini, mereka mendedikasikan diri untuk menyatukan kekuatan dunia Dewa Gu Dataran Utara. Pasukan jalur lurus pada dasarnya adalah semua suku Huang Jin, hampir tidak perlu menyatukan mereka. Rencana pertama Longevity Heaven adalah menggabungkan para kultivator tunggal dengan jalur lurus. Namun, rencana ini sedikit terhalang ketika pengadilan surgawi mengirim seseorang yang menyamar sebagai Fang Yuan. Namun, Longevity Heaven masih belum menyerah, mereka terus berupaya dalam rencana ini. Jadi, sebagai suku Huang Jin, jika suku Meng dengan gegabah menyerang Sleeping Lady yang abadi dan tidak menanganinya dengan benar, mereka akan diselidiki dan disalahkan oleh Longevity Heaven. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh tetua tertinggi kedua suku Meng. Saat kedua dewa suku Meng itu kembali, Fang Yuan juga bergegas kembali. Setumpuk jarum penghalang dewa depan belakang diam-diam tergeletak di dalam lubang abadi kedaulatannya. Memang, dialah biang keladi di balik seluruh masalah ini. Fang Yuan tahu banyak tentang suku Meng, dan dengan pencapaian jalur kebijaksanaannya, dia mengatur jebakan yang sederhana namun efektif. Dan dengan keberuntungannya yang kuat, Sleeping Lady memang terpikat, membuatnya segera berhasil dalam rencana ini. Dewa Gu biasa mungkin tidak dapat mendekati landak dewa, lagi pula, aura mereka berbeda. Namun, Fang Yuan memiliki wajah yang dikenalnya dan dapat sepenuhnya menyamar sebagai Sleeping Lady. Bahkan ketika landak dewa perlahan membuka matanya, dia tidak panik. Landak dewa itu tertidur sekali lagi, Fang Yuan mampu mencabut semua durinya. Setelah mendapatkannya, Fang Yuan tidak melakukan apapun pada landak dewa yang sedang tidur, dia langsung pergi. Dalam ingatan kehidupan pertamanya, Sleeping Lady juga merupakan salah satu ahli yang menentang pengadilan surgawi. Adapun landak dewa, mengapa dia mengambilnya? Itu tidak terlalu berharga bagi Fang Yuan, sebaliknya lebih baik membiarkannya tetap berada di tangan Sleeping Lady. Ketika Sleeping Lady memelihara duri baru lagi, Fang Yuan bisa datang lagi untuk mencurinya. Fang Yuan tidak merasa bersalah bahkan ketika membunuh orang lain, apalagi hanya mencuri barang. Pencuri surga iblis yang mulia memang luar biasa karena mampu menciptakan jalur seperti jalur pencurian. Fang Yuan telah merasakan manfaatnya yang manis dan sekarang memiliki pandangan yang sama sekali baru tentang jalur pencurian. Dalam pertempuran dengan Meng Tu, tangan hantu pencuri hebatlah yang menentukan kemenangan sekaligus. Jika berjalan normal, Fang Yuan tidak akan bisa dengan mudah mengambil nyawa Meng Tu. Sebelum jalur pencurian muncul, para dewa Gu bisa saling bertarung sampai mati tetapi mungkin masih tidak bisa mendapatkan banyak rampasan pertempuran. Namun dengan munculnya jalur pencurian, mereka bisa mendapatkan sumber daya tanpa perlu bertarung hidup atau mati. Biaya berkurang sementara efisiensi meningkat, ini sungguh luar biasa. Sayangnya, saat ini bukan saat yang tepat bagiku untuk mencuri. Di satu sisi, aku kekurangan Gu abadi jalur pencurian, dan hanya memiliki Gu abadi peringkat 7 pencuri hebat untuk mendukung gerakan jalur pencurianku. Di sisi lain,
Aku telah mengungkap tangan hantu pencuri hebat di Gurun Barat. Jika aku merampok di mana-mana, seseorang mungkin akan menghubungkan petunjuk dan menyimpulkan identitas asliku. Masih ada bahan abadi penting yang kurang dari resep gua abadi segudang diri. Setelah ini, aku akan segera kembali ke tanah terberkati Langya dan memurnikan gua abadi segudang diri. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa metode jalur pencurian, dia tidak bisa melakukannya secara berlebihan. Karena kultivasi jiwanya adalah masalah yang lebih mendesak. Meningkatkan fondasi jiwanya berarti dia dapat lebih memanfaatkan Kaisar Yama, kekuatan pertempurannya serta rencananya akan terjamin. Tetapi kultivasi jiwa membutuhkan gunyali, membutuhkan inti jiwa, dan juga membutuhkan barang-barang dari gurun hantu hijau. Identitas Suan Bujin perlu dirahasiakan. Ini adalah serangkaian persyaratan. Oh benar, aku juga tidak bisa membiarkan masalah ini terungkap dengan mudah. Fang Yuan mencibir, segera menyebarkan rumor di surga harta karun kuning, mengatakan bahwa Sleeping Lady berbohong dan merencanakan melawan suku Meng. Jarum penghalang dewa depan belakang disimpan sendiri sebagai persiapan untuk menjalani kesengsaraan dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Kebenarannya bahkan lebih kabur sekarang, yang bahkan lebih membantu dalam menyembunyikan Fang Yuan. Adapun Sleeping Lady, ketika dia mengetahui rumor ini, dia segera memuntahkan darah karena cemas dan marah. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Fang Yuan harta karun surga kuning. Gumpalan besar api transparan menyala tanpa suara sambil mengeluarkan cahaya harta karun yang besar. Api itu langsung menarik perhatian banyak dewa abadi saat muncul. Banyak keinginan dan beberapa indera ilahi tertarik ke arah pemandangan itu. Dewa abadi kuil surga hitam Zhang Ji tersenyum, dia adalah pemilik api transparan ini. Aku tidak pernah menyangka ekspedisi ini akan memberiku sekumpulan material abadi peringkat 7 yang langka. Keuntungannya seharusnya cukup untuk mengisi kembali cadangan esensi abadiku. Sambil berpikir, dia menjawab pertanyaan semua orang tentang harganya. Harganya hanya sedikit lebih tinggi dari biasanya, jadi banyak yang berpikir untuk membeli. Aku ingin semua ini. Satu indera ilahi langsung menghubungi Zhang Ji, menawarkan harga tinggi. Jantung Zhang Ji berdebar kencang karena kegembiraan, agak tidak percaya, kau ingin semua ini. Harganya, buat kesepakatan. Pihak lain sangat lugas, langsung memberikan sejumlah besar batu esensi abadi. Oke, melihat sejumlah besar batu esensi abadi, mata Zhang Ji langsung berbinar, langsung setuju. Transaksi itu selesai dengan cepat, para dewa Gu yang mengamati api itu agak terkejut. Tidak perlu khawatir, aku masih punya stok tersisa. Indra ketuhanan Zhang Ji terus berfluktuasi, dia dengan cepat mengumumkan dan mengeluarkan gumpalan api transparan lainnya. Hanya saja jumlah api transparan ini jauh lebih sedikit daripada gumpalan yang dijual sebelumnya. Transaksi pertama telah merangsang keinginan dewa Gu lainnya untuk membeli, lagi pula, api transparan ini memang langka di pasaran. Biasanya, mereka hanya bisa mengumpulkannya melalui pembelian terus-menerus, dan setiap pembelian biasanya hanya gumpalan api seukuran kepalan tangan atau baskom. Berbeda dengan sekarang di mana api transparan itu seukuran kereta. Mereka tidak bisa kehilangan kesempatan langka ini. Tapi kali ini, aku akan menaikkan harganya. Senyum Zhang Ji menjadi lebih cerah. Dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang api transparan itu. Ini juga pertama kalinya dia menjualnya dan dia tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang situasi pasar, jadi antusiasme dewa Gu lainnya di luar dugaannya. Dia terus menaikkan harga, tetapi hanya sedikit pembeli yang menyerah, jadi harga awal terus menjadi lebih tinggi. Sial, sepertinya aku membuat kesalahan dalam menjual sebelumnya. Zhang Ji melihat pemandangan ini dengan sedikit penyesalan, sambil juga mengagumi ketegasan pembeli itu. Zhang Ji tidak bodoh, dia telah membagi stok api transparannya menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk menguji air, sementara yang dijualnya sekarang adalah bagian kedua. Seiring dengan terus meningkatnya transaksi, ia memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang situasi pasar. Api kehidupan yang mengambang. Fang Yuan memandang gumpalan api transparan ini di lubang abadi kedaulatannya dengan ekspresi gembira. Dialah yang memimpin dan membeli barang-barang Zhang Ji. Api kehidupan yang mengambang ini transparan dan terbakar tanpa suara tanpa panas. Namun, saat ia membakar makhluk hidup, semua jenis pemandangan masa lalu makhluk hidup ini akan berubah menjadi gambar yang akan terus-menerus diputar ulang dalam api kehidupan yang mengambang. Pada saat itu, api kehidupan yang mengambang akan memancarkan cahaya warna-warni, dan tidak lagi transparan.
Api kehidupan yang mengambang perlu diawetkan dengan metode khusus. Zhang Ji secara kebetulan memperoleh sejumlah besar api kehidupan yang mengambang, ia tidak memiliki metode seperti itu. Setelah Fang Yuan memperolehnya, ia segera menggunakan metode untuk mengawetkan api kehidupan yang mengambang. Metode ini bukan dari warisan sejati jiwa spektral, tetapi diperoleh dari warisan sejati Langya yang telah ia tukarkan dengan warisan sejati jiwa spektral. Saya pikir saya perlu bepergian jauh dan mencari masalah dengan orang lain untuk merebut api kehidupan yang mengambang ini. Siapa yang mengira bahwa seseorang menjualnya di surga harta karun kuning dalam jumlah yang begitu besar sekarang? Keberuntungan ini sungguh menakjubkan. Fang Yuan tersenyum. Pasti ada banyak Dewa Gu yang ingin membeli api kehidupan yang mengambang. Namun, Dewa Gu biasanya tidak dapat membuat keputusan, mereka hanya dapat mengikuti perintah yang ditinggalkan oleh Dewa Gu. Dan untuk dapat mengeluarkan begitu banyak batu esensi abadi sekaligus juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh Dewa Gu biasa. Bahkan jika mereka memiliki modal, mereka yang mengamati Dewa Gu akan ingin menawar karena jumlah yang mereka butuhkan biasanya tidak terlalu besar. Karena banyak alasan, Fang Yuan dapat mengambil langkah pertama dan mendapatkannya dengan harga yang murah. Bagaimana dengan risikonya? Zhang Ji ini adalah Dewa Gu dari kuil surga hitam, orang dari pengadilan surgawi, tetapi dia tidak tahu pembelinya adalah Fang Yuan juga tidak tahu identitasnya. Transaksi di surga harta karun kuning sangat aman. Jika pengadilan surgawi dapat menggunakan ini untuk bersekongkol melawan Fang Yuan, untuk memiliki pengaruh yang begitu dalam bahkan di surga kuning harta karun, maka lebih baik bagi Fang Yuan untuk menyerah saja. Secara keseluruhan, peluang ini agak rendah. Meminum anggur pedang, gu tepi, jarum penghalang ilahi depan belakang, dan api kehidupan yang mengambang, keempat bahan abadi utama ini semuanya dikumpulkan. Fang Yuan masih harus membeli beberapa gu tepi lagi, yang dapat sepenuhnya dipenuhi oleh surga kuning harta karun, jika tidak, dia masih memiliki saluran yang tersisa di klan Xiao Gurun Barat. Karena tidak ada gunanya tinggal di luar, Fang Yuan bergegas kembali ke tanah terberkati Langya. Melewati formasi abadi, Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Langya. Prosesnya lancar tanpa bahaya. Kepulangan Fang Yuan jauh lebih awal dari yang diharapkan, ini membuat roh tanah Langya sangat senang. Karena kamu sudah kembali, aku akan mempersiapkan penyempurnaan. Roh tanah Langya sangat aktif, tekanan dari pengadilan surgawi benar-benar terlalu besar. Aku masih perlu berterima kasih kepada tetua tertinggi pertama dan para Dewa Gu dari 3 ras lainnya karena telah meminjamkanku begitu banyak batu esensi abadi. Fang Yuan berterima kasih. Tanpa bantuan mereka, bagaimana Fang Yuan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Jangan berdiri di atas upacara. Kita semua berada di pihak yang sama, kamu menjadi lebih kuat berarti tanah terberkati Langya akan lebih aman. Jika tanah terberkati Langya dalam bahaya, mereka juga tidak akan dapat melarikan diri karena perjanjian aliansi. Jawaban roh tanah Langya langsung dan jujur. Memang, situasi saat ini membuatnya sedemikian rupa sehingga sekte Langya serta manusia salju, manusia batu, dan manusia tinta berada di perahu yang sama. Jika ada yang menghadapi bahaya, yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Fang Yuan menyerahkan keempat material abadi itu kepada sekte Langya untuk diproses. Material abadi ini membutuhkan setidaknya 15 hari pemrosesan, langkah-langkahnya sangat membosankan, berulang-ulang, dan rumit. Ini adalah kasus ketika semua Dewa Gu berbulu dari sekte Langya mengerahkan seluruh upaya mereka. Keunggulan resep Gu abadi segudang diri dapat dilihat dari sini. Dengan pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaannya, resep Gu abadi segudang diri milik Fang Yuan begitu luar biasa sehingga dapat dikatakan telah mencapai batas dunia tanpa ruang tersisa untuk perbaikan. Prosedur penting penyempurnaan Gu dipersingkat hingga batasnya, totalnya ada 3. Sementara prosedur lainnya memiliki lebih dari 10.000 langkah, sebagian besarnya adalah pemrosesan material abadi. Fang Yuan memproses material abadi hingga ke kondisi terbaiknya, menghabiskan sebagian besar upayanya untuk ini. Bahkan jika pengeluaran material abadi meningkat karena ini, dia tidak ragu-ragu. Karena prosedur ini adalah yang dapat dikendalikan oleh Dewa Gu. Sementara langkah-langkah penting penyempurnaan Gu hanya dapat bergantung pada tabrakan dan jalinan tanda Dao, para Dewa Gu tidak dapat mengendalikan perubahan ini. Melalui metode ini dan dengan bantuan kemampuan penyempurnaan Gu Sekte Langya, tingkat keberhasilan resep Gu Dewa Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya mencapai 50%.
Itu berarti Fang Yuan memiliki peluang yang sama untuk berhasil atau gagal dalam menyempurnakannya. Tingkat keberhasilan 50% benar-benar terlalu mengerikan. Mayoritas Gu Immortal akan senang jika mereka memiliki tingkat keberhasilan 1% saat memurnikan Gu. Namun, ini juga terutama karena Fang Yuan adalah Grandmaster kuasi tertinggi jalur pemurnian. Berapa banyak Grandmaster kuasi tertinggi jalur pemurnian yang ada di dunia? Sejak zaman kuno hingga sekarang, seorang ahli di level Fang Yuan dapat dihitung dengan jari. Mereka yang melampaui levelnya hanya berjumlah 3 orang dalam seluruh sejarah. Selain itu, ada sangat sedikit Gu Immortal yang mengolah banyak jalur, dan berapa banyak dari mereka yang akan mengolah jalur pemurnian. Dari sudut pandang lain, sebagian besar Gu Immortal sebenarnya adalah amatir dalam memurnikan Gu Immortal. Akan sangat tidak masuk akal jika mereka dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian Gu. Faktanya, bahkan Fang Yuan, yang telah menyimpulkannya, sedikit tidak percaya dengan tingkat keberhasilan 50%. Tetapi kemudian dia memikirkan leluhur rambut panjang. Leluhur rambut panjang telah memurnikan banyak Gu Immortal dalam hidupnya, termasuk Gu Immortal peringkat 7 dan peringkat 8. Dia adalah seorang Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan. Jika dia tidak memiliki tingkat keberhasilan seperti itu, apakah Giant Sun Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable akan mencarinya untuk meminta bantuan? Selain itu, aku memanfaatkan seluruh kekuatan Sekte Langya untuk menyempurnakan Gu ini. Di zaman sekarang, ketika membandingkan pencapaian jalur penyempurnaan, Sekte Langya tidak diragukan lagi adalah kekuatan nomor 1. Petik 2. Selain itu, alasan utama ketiga adalah keberuntunganku yang luar biasa. Pertama adalah tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaannya, kedua adalah bantuan habis-habisan dari kekuatan penyempurnaan nomor 1, dan ketiga adalah keberuntungan yang luar biasa yang diperoleh dari warisan sejati Giant Sun. 3 alasan besar digabungkan untuk membentuk tingkat keberhasilan 50% dari penyempurnaan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Aku akhirnya terbebas dari kutukan penyempurnaan Gu abadi. Fang Yuan sangat tersentuh sampai-sampai ingin menangis. Dia tahu alasan terpenting adalah dia menjadi Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaan. 2 alasan lainnya membantu, tetapi kurang lebih ada di semua penyempurnaan Gu sebelumnya. Tingkat keberhasilannya yang mencapai 50% sebagian besar masih diperoleh dari pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi di jalur penyempurnaan. Dan ini terjadi ketika saya hanya menyimpulkan dan memodifikasi resep Gu abadi. Di masa mendatang, ketika saya menebus kurangnya keterampilan dasar saya dalam penyempurnaan Gu, saya dapat secara pribadi mengambil alih proses penyempurnaan, tingkat keberhasilannya akan meningkat lebih banyak lagi. Sayang sekali saya tidak punya cukup waktu, tanah yang diberkati Langya, benua awan. Roh tanah Langya menarik napas dalam-dalam, berteriak, formasi, aktifkan. Seperti jutaan lebah yang menari dan berdengung, formasi super jalur pemurnian diaktifkan. Segera, aliran besar cahaya putih emas meledak dan memenuhi sekelilingnya. Masuki formasi. Perintah roh tanah Langya saat dia memasuki formasi abadi pada saat yang sama. Selanjutnya, rambut ke-6, rambut ke-3, rambut ke-4, rambut ke-7, dan para dewa Gu berbulu lainnya memasuki formasi. Fang Yuan berdiri di pinggiran formasi abadi sebagai pengamat. Dia tidak terlibat secara pribadi dalam pemurnian Gu ini, dia telah menyerahkannya kepada roh tanah Langya dan para dewa Gu berbulu lainnya. Meskipun Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian jalur pemurnian kuasi tertinggi, dia tidak dapat dibandingkan dengan para dewa Gu Sekte Langya dalam hal praktik dasar pemurnian. Pada waktu normal, aku masih bisa berpartisipasi dalam penyempurnaan Gu. Namun kali ini, roh daratan Langya menggunakan formasi abadi jalur penyempurnaan yang diciptakan sendiri oleh leluhur rambut panjang saat itu. Formasi abadi ini hanya dapat digunakan oleh dewa Gu manusia berbulu. Sebagai dewa Gu manusia, jika aku masuk, aku akan dibunuh oleh formasi Gu abadi. Tanah yang diberkati Langya memiliki fondasi yang dalam, kali ini, mereka mengambil salah satu formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Tentu saja, dengan metode Fang Yuan, dia dapat menggunakan pencapaian jalur transformasinya untuk berubah menjadi dewa Gu manusia berbulu. Namun kemungkinan besar, Sekte Langya ingin merahasiakan formasi ini dan tidak ingin mengungkapkannya kepada Fang Yuan. Aku menggunakan warisan sejati jiwa spektral untuk menukar warisan sejati Langya saat itu. Jelas,
Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang ini adalah sesuatu yang disimpan oleh roh daratan Langya sebagai kartu truf, dia tidak akan menukarnya. Seperti gerakan pembunuh jiwa yang memimpin ke dalam mimpi dalam warisan sejati jiwa spektral, aku juga menyimpannya untuk diriku sendiri. Fang Yuan menyaksikan dari samping saat cahaya terang bersinar di matanya. Meskipun Sekte Langya mendorong Fang Yuan ke samping, dia cukup puas dengan itu. Menghadapi tekanan besar dari pengadilan surgawi, Sekte Langya sangat cemas, mereka bahkan mengaktifkan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang ini untuk dengan cepat menyempurnakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk Fang Yuan. Fang Yuan adalah salah satu dari mereka setelah bergabung dengan Sekte Langya, meningkatkan kekuatan pertempurannya sangat bermanfaat untuk merelokasi tanah terberkati Langya. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang diaktifkan perlahan, cahayanya terus berubah warna, awalnya putih emas, sebelum berubah menjadi oranye emas, dan emas gelap. Cahaya emas gelap mulai berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya bintang, itu sangat terang. Dengungan formasi abadi itu semakin pelan, setelah beberapa saat, formasi itu menjadi sunyi senyap tanpa suara apapun. Para dewa Gu berbulu dan roh daratan Langya semuanya berdiri dalam lingkaran besar. Roh daratan Langya bertindak lebih dulu dengan mengaktifkan formasi abadi, membukanya, dan mengeluarkan sekumpulan material abadi yang telah disiapkan. Material abadi ini menyerupai bunga matahari yang dingin dan kering, saat muncul dalam formasi abadi, material itu berubah menjadi asap dan menyatu dengan cahaya emas gelap. Fang Yuan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ini adalah langkah krusial pertama, setelah asap sepenuhnya menyatu dengan cahaya emas gelap, mereka akan dapat melanjutkan. Fang Yuan tidak merasakan banyak tekanan. Jika langkah ini gagal, kerugiannya tidak akan besar, dia dapat memulai lagi. Namun 1 jam kemudian, material abadi itu sepenuhnya berubah menjadi asap dan menyatu dengan cahaya emas gelap dengan sempurna. Di dalam formasi abadi, cahaya emas gelap terus mengembun dan menyusut, sebelumnya ada di mana-mana, tetapi sekarang ukurannya seperti rumah, terperangkap dalam formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Ketika bintik-bintik cahaya bintang di dalam cahaya emas gelap berubah menjadi bintang-bintang es, roh daratan Langya mengaktifkan formasi abadi dan memulai langkah kedua. Seiring berjalannya waktu, material abadi dikirim ke dalam formasi abadi oleh para dewa Gu berbulu satu persatu, semuanya menyatu. 3 hari 3 malam kemudian, rambut ketiga mulai melemparkan cacing-cacing Gu ke dalam formasi abadi. Pertama-tama ia melemparkan Gu kemandirian. Cacing Gu ini hanya tingkat 3, bentuknya seperti kecoa, tubuh datar berwarna coklat tua. Ada antena di kepalanya, dan sayap di punggungnya. Gu kemandirian adalah cacing Gu jalur kekuatan yang memiliki efek penyembuhan. Semakin besar kekuatan Master Gu, semakin besar efek penyembuhannya. Ini adalah cacing Gu yang langka, manusia tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka mencoba, tetapi rambut keenam melemparkan beberapa ratus dari mereka. Jumlah Gu kemandirian dihitung dengan ketat. Karena ini melibatkan jumlah tanda Dao, saat memurnikan Gu abadi, jumlahnya harus tepat. Ketika semua Gu yang mengandalkan diri dilemparkan, roh tanah Langya berteriak saat dia mengaktifkan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang sepenuhnya. Seketika, di dalam formasi, pilar api menjulang, ratusan atau ribuan di antaranya yang tingginya mencapai meter menyala dalam cahaya emas gelap. Arus udara yang kuat bertiup keluar, tetapi formasi abadi jalur penyempurnaan itu menjebak mereka dengan sempurna. Para dewa Gu berambut yang berdiri di sekitar formasi Gu abadi tidak dapat merasakan suhu yang meningkat sama sekali. Formasi penyempurnaan rambut panjang sangat luar biasa. Pilar api berwarna jingga merah itu terus menyala selama 48 jam sebelum melemah. Cahaya emas gelap itu terbakar habis, bahkan Gu yang mengandalkan diri sendiri pun terbakar menjadi batu aneh yang berukuran seperti kereta kuda. Setelah menunggu beberapa saat, batu itu mengeras. Sepenuhnya, Fang Yuan menghela napas lega. Langkah kedua untuk menyempurnakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya akhirnya selesai. Selanjutnya, roh tanah Langya dan yang lainnya mulai beristirahat dan memulihkan diri sementara rambut keempat dan rambut keenam bekerja untuk mempertahankan formasi abadi, mengukir batu ini. Setelah beberapa waktu, batu itu hancur total dan berubah menjadi tumpukan pecahan batu yang berserakan di tanah. Rambut ketiga berhenti beristirahat dan mengeluarkan anggur bilah minum, menuangkannya ke atas pecahan batu ini. Anggur bilah minum ini diperoleh Fang Yuan belum lama ini ketika dia membunuh Meng Tu. Anggur itu sangat berguna sekarang,
mengubah pecahan batu menjadi jejak asap abu-abu. Asap abu-abu itu melayang dan mengembun menjadi bola-bola asap, menyerupai lentera mini yang melayang di udara. Rambut keempat dan rambut keenam mulai beristirahat, sementara rambut ketiga mengeluarkan sejumlah gu yang berusaha sekuat tenaga. Cacing gu ini berbentuk seperti kumbang badak, itu adalah gu fana. Ukurannya seperti telapak tangan orang dewasa, dan sangat berat. Bentuknya oval, dan memiliki rangka luar pelindung yang kuat. Ada tanduk yang kuat di kepalanya, tampak berat dan kuat. Ia memiliki beberapa pasang kaki, semuanya kuat dan tebal. Tubuhnya berwarna coklat tua, dan berkilau dengan permukaan metalik. Orang-orang hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui bahwa itu bukan gu biasa. Fang Yuan belum memurnikan gu abadi yang berusaha sekuat tenaga untuk saat ini semua adalah gu fana, dari peringkat 1 hingga 5. Cacing gu memasuki asap dan tidak bercampur dengannya. Pada saat ini, roh tanah Langya mulai bertindak, membuka inventaris dan mengeluarkan api kehidupan mengambang yang telah disiapkan. Di dalam api transparan, sejumlah besar gu yang berusaha sekuat tenaga dan asap abu-abu mulai menyatu. Ini adalah langkah yang panjang. Setengah bulan kemudian, peleburan selesai, baik itu api kehidupan yang mengambang, gu yang mengerahkan seluruh tenaga, atau asap abu-abu, semuanya lenyap, hanya gerimis yang tersisa. Gerimis ini dibatasi oleh formasi abadi jalur pemurnian, ia terperangkap di pusat formasi, turun tanpa henti. Sekarang, langkah penting ketiga juga telah selesai. Waktu semakin mendesak sekarang, gerimis tidak stabil, ia menjadi lebih kecil dengan cepat. Semua gu abadi manusia berbulu dan roh tanah Langya mulai bertindak, mereka semua memiliki metode yang berbeda, mereka bertanggung jawab atas berbagai segmen pemurnian gu. Jarum penghalang ilahi depan belakang dan bahan abadi lainnya semuanya dilemparkan, serta sejumlah besar gu fana. Resep Myriad Self-Immortal Gu yang disimpulkan Fang Yuan tidak menghabiskan Immortal Gu apapun, sebaliknya, sejumlah besar material Immortal dan Gu Mortal digunakan. Dengan cara ini, dia tidak akan kehilangan Immortal Gu, tetapi pengeluaran material Immortal dan Gu Mortalnya akan meningkat puluhan kali lipat, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan juga meningkat drastis. Ini juga sebabnya Sekte Langya menggunakan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Seiring berjalannya waktu, semua langkah penting dilalui tanpa banyak bahaya atau kecelakaan. Setelah 2 bulan dalam waktu tanah terberkati Langya, penyempurnaan Myriad Self-Immortal Gu mencapai langkah penting terakhir. Fang Yuan tentu saja memiliki metode jalur waktu, tetapi dia tidak dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan. Penyusutan waktu oleh jalur waktu pada dasarnya mengukir tanda dao jalur waktu untuk memengaruhinya. Selama proses penyempurnaan, penambahan tanda dao jalur waktu akan mengganggu penyempurnaan itu sendiri. 2 bulan adalah batas Fang Yuan saat ini. Dia telah menggunakan semua metode jalur waktunya yang dapat digunakan untuk menyempurnakan Immortal Gu tanpa gangguan tambahan, dengan mengubah tanda dao menjadi material untuk penyempurnaan. Formasi abadi itu beresonansi dan bergetar, cahaya terang meledak ke langit. Roh daratan Langya menghela napas dalam-dalam. Para dewa gu berbulu lainnya memiliki ekspresi lelah, tetapi kegembiraan terpancar di wajah mereka. Langkah terakhir berhasil. Cahaya memudar saat gu abadi peringkat 7 muncul. Cacing gu ini panjangnya lebih dari 10 meter, seperti kelabang yang bersinar dalam kilau metalik. Corong di kepalanya tampak berbahaya sementara ada sepasang antena panjang di dahinya. Ia memiliki 5.000 kaki di kedua sisi tubuhnya, memiliki total 10.000 kaki. Gu abadi peringkat 7 diri segudang. Tidak kusangka penyempurnaan pertama berhasil. Haha, akhirnya kita menyempurnakannya. Para dewa gu berbulu bersorak, mereka sangat senang. Gu abadi diri segudang terjebak di pusat formasi abadi jalur penyempurnaan, karena Fang Yuan bukanlah orang yang menyempurnakannya, saat ini masih tanpa pemilik. Namun segera, Fang Yuan menyempurnakannya dengan cepat menggunakan bantuan formasi abadi jalur penyempurnaan. Menggunakan 1 kali percobaan untuk menyempurnakan gu abadi peringkat 7 ini, haha. Fang Yuan juga sangat senang, dia bahkan tidak pernah berani bermimpi hal seperti itu terjadi di masa lalu. Tingkat keberhasilan 50% terlalu tinggi. Fang Yuan mencoba menyuntikkan esensi abadi ke dalam gu abadi Myriad Self. Gu itu mulai bersinar saat hantu jalur kekuatan Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam cahaya. Itu seperti menggunakan jurus pamungkas Myriad Self. Efeknya hanya sedikit lebih lemah, lagi pula, jurus pamungkas Myriad Self menggunakan terlalu banyak cacing gu.
Fang Yuan dapat merasakan perbedaannya, pengeluaran esensi abadi telah menurun drastis. Aktivasi juga jauh lebih mudah sekarang, hanya perlu satu pikiran. Jurus pamungkas dulu butuh waktu untuk persiapan, tidak peduli seberapa familiarnya aku dengannya, jurus itu juga menggunakan banyak energi mental. Fang Yuan mengujinya dan sangat puas dengan Myriad Self Immortal Gu.